Hai bolo-bolo, balik lagi di channel kita Mirror Emak Mini Horror. Ojo tekong lek bolo. Sebelum menyaksikan video kita, pastikan di sekitar kalian tidak ada cermin. Oke bolo, di episode kali ini lain dari episode-episode yang sebelumnya karena kali ini kita kedatangan bintang-bintang tamu. Dan pastinya bintang tamu kita ini tidak biasanya ya, karena bukan hanya terdiri dari manusia saja, tapi ada juga makhluk lain. Makhluk astral. Oh, lebih tepatnya. Dan di episode kali ini guys, kita akan sharing session bareng tamu-tamu kita yang nantinya akan menceritakan kisah-kisah mistis yang pernah mereka alami. Seseram apakah kisah-kisah mistis yang pernah dialami sama gestar-gestar kita kali ini? Langsung aja kita tanya-tanya yuk. Tapi sebelum kita kenalan sama mereka, jangan lupa subscribe, Like, Komen, share. dan bunyikan loncengnya. maaf falas. Kenapa kok begini? Bunyikan loncengnya ya guys, biar kalian selalu dapat notif dan dapat video-video terbaru dari kita. Yeay. Dan langsung saja kita berkenalan dengan bintang tamu kita yang pertama. Ini adalah satu-satunya bintang tamu yang normal ya, di antara bintang tamu yang lain. Langsung aja. Oke, Mak. Perkenalkan, nama saya Dwi Syahrul Alam Putra Mungkar, biasa dipanggil Alul. Hai Alul. Profesi? Saat ini sebagai karyawan di salah satu badan usaha negara. Wow. Bintang tamu normal ya. Oke, kalau tadi ada bintang tamu normal, kita sekarang bergeser ke sebelah saya. Ini agak-agak sedikit setengah-setengah astral pemirsa. Bolo-bolo. Ada siapakah? Siapa? Halo bolo-bolo. Perkenalkan, nama saya Wance. Nama panggilannya? Wance. Wancel aja bro ya. Waduh aja bro. Profesinya? Profesinya di bidang jasa. Dia yang jasa. Jasa pegang. Jadi kalau misalnya ada yang mau dipegang-pegang, boleh hubungi Wancul ya. Kelihatan agak sedikit astral ya. Sesuai dengan profesinya ya. Benar. Selanjutnya pastinya Iya betul-betul astral. benar. Dan nggak tahu ini dari mana asalnya. Iya dan guys, kali ini episodenya pasti akan sangat menyeramkan karena kita betul-betul kedatangan hantu aslinya. Ada siapa? Mbak Siapa? Hantu. Boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suketi. Kok Serem boy ya. Kamu mati apa seperti? Waktu itu saya lagi menyeberang jalanan. ditabrak mobil. Tunggu dulu. Saya menyeberang jalanan masuk ke kebun binatang. Di mana Dimakan aja? Jangan sok tahu. Diapain? Enggak. Diperkosa. Sama Lekong. Biasa ya. Hi everything, perkenalkan. Nama saya Bekang, nama panjangnya Bencong Panaikan. Serem ya. Suka. Iya seru karena dipanaikan saya. Iya. agak serem ya. Jadi makanya kalau ada mistis-mistis sedikit saya tahu kan. Wah, gila. Ada kak singgah. 5.000 pakai tikar, 3.000 di atas Nissan. Lihat perlengkapannya. Ya ngeri atas Nissan tuh. Biasa bu, yang biasa dipakai yang itu langsung kasosokan. Oke. Oke kita kedatangan Erina Dark Ale. Biasa saya
toh mengisi segala acara karena podong. Adakah? Ada sayang, ada. Astaga. Betulan itu. Oke, wah seru banget kayaknya di episode kali ini ya. Semoga suasana menyeramkannya masih dapat kan. Ya, semoga Lama-lama ini besok tuh gak ganti nih, bukan mirror, tapi Jadi apa? error. Oke, baik. Oke, cocok sekali dengan mirror karena Ya. dia dari Dark Angel, Betul. malaikat kegelapan, Iya. kita malaikat pencabut nyawa. Kita turun pada Oh, saat ya. mati lampu, Jadi kalau sayang. nanti habis nonton ini wajib wudhu ya. Sebelum Kan tidur. sayang. Terus Wajib sholat jenazah. Lanjut. oke. Guys, pengen tahu kan keseruannya seperti apa? Nanti mereka akan menceritakan kisah-kisah mistis yang mereka pernah alami. Seperti apa aja, termasuk yang di tengah ini gimana hantu ketemu hantu, guys. Bicara siapa yang paling takut ya? Iya. Wih, bicara bersama-sama cukup di banyak. Mana-mana banyak kita Lihat gorengan. ya, lihat siapa kira-kira yang paling takut ya, karena kayak ini baloran semua juga sama kayak kita mah. Iya. Baloran jadi juga. Ini tuh gayaan aja. Lihat nih. Gayaan aja. Sebentar kalau cerita tuh tuh lihat ini baloran. Nah, kita mau mulai dari siapa Tapi dulu? dimulai dari siapa dulu ini? Om Pimpang deh, Om Pimpang. Iya. Om Pimpang deh. Iya, Pak. Hai, Om Gom Gom. Belum. Oke, halo. Oke, pastinya untuk cerita mistik yang pertama akan Diselenggarakan. Tunggu dulu, Beb. Sebelum mulai kita berdoa dulu tuh. oke. Karena biasa kalau cerita-cerita begini Ki, nanti ada kasosokan saya. Oh iya, oh iya. Iya. Kukira Sandro Jaki. Bukan saya bisu. Dan sama bimbing juga ya. Sama bimbing. Dipimpin yang paling bencong saya. Oke. Doa dimulai. Selesai. Yeay. Belum Baca. habis. Bismillah saja saya. Ya, dengan menyebut nama Allah. Oke, tunggu sana. Yes, asli malam ini mirror rusak. Ini ya, mirror error saya. Mirror error. Oke, kita Oke, mulai. kita mulai agak tegang-tegangnya nih, Mas. Suasana langsung berubah. Pas dulu. Masih ada senyum kan di Cerita. wajah kalian? Masih ada senyum kan di wajah mereka? Sulut kok. Kita Oke, mulai dari cerita alur. mistik yang pertama ini datang dari Alur. Alur. Ya, karena saya merasa bahwa setiap manusia yang ada di muka bumi ini sedikit banyaknya atau Tunggu dulu, kayaknya yang di tengah bukan manusia bumi. Dari mana? Dari mana, Ki? Biota laut saya. memang dia bukan manusia, tapi karena Allah yang mau bicara, makanya saya bilang manusia. Oh iya. Kan? Jadi oke. semua manusia di muka bumi ini pasti sedikit banyaknya pernah mengalami yang namanya hal-hal mistis. Entah itu sengaja atau secara langsung atau tidak langsung pasti pernah. Nah, mungkin Alul pernah menceritakan ke teman-teman kita semuanya yang ada di sana, di luar sana, bolo-bolo semuanya, kisah-kisah mistis apa yang pernah Alul rasakan, bahkan mungkin sempat membuat Alul jadi kayak parno atau mungkin bikin merinding, Atau mungkin fobia ya. fobia ketinggian. Siapa tahu. Hantunya ketinggian deh. Aduh, hantu apa sih? Saya fobia ketinggian, saya fobia ketinggian. Kalau kau fobia apa kau? Apa itu? Fobia apa kau? Fobia kegelapan. Kayak Kegelapan. hidupmu. Wewe lagu, lanjut. Lanjut deh, lama. Silakan Alul. Cerita seram yang pernah saya alami itu banyak sebenarnya. Aduh. Banyak yang paling seram. Saya takut. Cuman kalau yang paling kena sampai sekarang itu waktu tahun 2017 saya pindah ke Kendari. Kebetulan kan saya tugas di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. 2 kilo ya. Hilang semua suaranya. Nah, waktu itu kan kebetulan kamar kos saya itu kamar pas ditusuk sate. Aduh. Di depan itu ada balkon yang memang hampir tiap hari tidak pernah tertutup. Aduh. Jadi angin malamnya itu langsung nembus ke pintu kamar saya. Nah. Itu di sana ndak ada tempat kos yang lain ya. Yang paling dekat dengan kantor itu. Masalahnya itu paling murah saya. Gue takut karena saya pasang dulu head voice ku.
Jadi waktu itu saya pernah mengalami kejadian ini 5 hari berturut-turut terbangun dipukul 2.10 kurang lebih 2.10. Apa mau dipukul? Dipukul. dipukul. Jangan dulu, memang katanya jam-jam segitu tuh jam 2 ke jam 3 tuh waktu-waktunya keluar itu yang malu-malu begitu. Sekarang helat. Cuma ada yang merinding kau. Ya cuman kalau saya sebenarnya enggak terlalu peduli sama hal yang seperti itu. Waktu itu kan saya bangun nah ada sosok yang selalu hadir. Jadi kesannya kayak saya mimpi sama saya tertidur. Mohon maaf, tertidur. Mimpi sama terbangun. Jadi waktu itu saya bangun itu ada perempuan yang bangunkan. Bangun. Saya kan mohon maaf kalau saya itu tidur selalu kadang tidak menggunakan pakaian sama cuman pakai dalaman saja. Jangan Ki membayangkan lah bolong. Biasa Ji. Lihat. Jadi dibangunkan waktu yang pertama sekali itu masih biasa. Saya pikir cuman kayak ini mimpi bunga tidur. Mungkin kayak saya kecapean atau bagaimana. Nah, hari kedua itu saya mulai kayak merasa kurang nyaman karena berturut-turut kan ini dibangunkan. Nah, di sini dia selalu membangunkan seolah-olah ada yang mau datang. Bangun lagi. Waktu itu saya pakai dalaman, terus saya pakai sarung. Bangun pakai sarung. Nah, terus yang ke hari ketiga ini yang buat saya kurang kayak kepikiran, terus sampai saya telepon saya punya bapak di Parepare, saya bilang kenapa kayak begini kejadiannya. Tapi beliau selalu beranggapan positif, katanya mungkin disuruh bangun sholat tahajud jam-jam segitu kan ini Mak. Oke lah, saya masih positive thinking. Nah, yang di keempat ini yang paling parah sebenarnya. Karena saya itu kan lampu mati. Saya setengah sadar karena kan biasanya kata orang kalau kita mulai membuka mata setengah sadar itu biasanya penglihatan di situ tuh yang benar-benar real. Yang gaib pun masih bisa kelihatan sampai kita benar-benar buka mata kan. Nah, di situ betul-betul sumpah saya dikelilingi dengan orang yang begitu banyak yang saya nggak tahu itu siapa. Tapi tiba-tiba perempuan itu datang lagi, minta saya pakai celana. Sampai merinding. Saya pakai celana saya, langsung saya nyalakan lampu, semuanya hilang. Itu yang keempat. Nah, yang terakhir ini yang benar-benar. Jadi kan langsung pakai celana. Nah, sebenarnya Coba saya kalau hantu Sange. Nah, yang kelima ini yang benar-benar saya menguatkan hati, berdoa. Saya waktu itu kan dibangunkan, tapi ada 2 di dekat WC yang menghadap ke saya, matanya merah. Dia bangunkan, tapi membangunkannya tidak lagi seolah-olah datang ke dekat saya, tapi cuman bilang bangun kayak gitu dari jauh. Saya bangun, saya nggak nyalain lampu, saya cuman berdoa, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi semuanya, sampai betul-betul semuanya hilang. Nah, ternyata bapak saya minta saya merubah posisi tidur saya yang tadinya terlentang, mohon maaf kalau kayak tidur orang meninggal, saya rubah posisinya, kepala saya di arah Ka'bah. Nah, semenjak saat itu sudah tidak pernah lagi terjadi sampai sekarang. Tapi memang biasanya ada pengaruhnya kayak begitu ya. Iya, katanya. Orang-orang dulu suka bilang jangan salah posisi tidur. Iya. Itu memang percaya nggak percaya ya. Iya, benar. Tapi kalau kalian percaya memang di dunia ini banyak nggak sih hal-hal gaib kayak begitu? Percayalah kan dia juga tuh makhluk. Makhluk Dan ya. itu juga harus. Tapi jangan pernah takut sama mereka karena kita derajatnya jauh lebih tinggi guys. Betul. Oke. Betul. Ini kayak merinding. Masih ada lagi nggak sih Alul ceritanya? Oh, kalau yang terakhir itu di tahun ini juga masih di Kendari di kantor saya. Itu Kayaknya kan hantu-hantu Kendari suka sama kamu deh. enggak, di sini pun sebenarnya biasa ada yang kejadian, cuman yang paling ngena ya yang 2 ini. Selama di rantau itu di kantor saya. Jadi waktu itu emak Mimi kan saya sempat yang sharing juga kan, ini saya kayak ada kejadian gini. Itu kan orang kantor sudah pada pulang, kebetulan ada kerjaan, saya kerjain sampai maghrib, tepatnya maghrib. Ini selama ini kan saya pernah gitu sampai maghrib, bahkan sampai jam 10 sendiri. Saya pikir ada senior saya nih, anggaplah senior saya namanya Dini. Mbak Dini, ini sudah mau selesai, itu cuma bayangan, nggak ada suara, bayangan. Oh, mungkin capek nih. Nah, yang terakhir itu sekarang kan absennya online, kebetulan handphone saya nggak ada kuotanya, numpang wifi kantor. Jadi saya mau ngabsen nih, saya ke atas dulu kok sudah gelap semua. Saya pikir di bawah masih ada orang. Senior saya yang satu ini yang orang keuangan, saya turun, Kak gini nggak ada orang. Jadi saya ngabsen di depan sofa. Saya dengar kayak gini. Itu saya nggak ngerti ketawa apa nangis. Diam kan. Terus saya mutar nih.
sambil ngabsen. Nah di situ saya lihat benar di sebelah kanan itu yang pas saya mutar depan sofa ada sudah berdiri. Pakaiannya tuh saya ingat sekali putih, tapi saya nggak mau lihat mukanya. Saya cuma nunduk, saya nggak lihat bawahnya. Tapi saya tahu putih, rambutnya besar, panjang. Saya mutar gini. Apaan sih? Sampai korek kaki. Sembaran Nana. Kita sendiri kok kita kok. Coy ya. Oke. Gimana guys, kita lanjut ya. Aku lu kasih kaget kan ada penyakit paru-paru. Jantung. Oke. Terus sampai di mana tadi? Sampai yang mutar. Ah. Kan pikirnya orang nangis apa ketawa gitu kan. Saya mutar, kenapa ada yang putih terus ada rambutnya apanya. Saya nggak mau melihat ke atas, saya cuma nunduk. Mau sumpah demi Tuhan saya mau lari tapi nggak bisa. Jadi kaki saya kayak ketahan semuanya, mulut saya nggak bisa bicara, tangan saya gemetar. Nggak tahu kenapa. Saya keluar sampai ke parkiran motor, saya ngambil motor pun saya masih nggak bisa yang konsen betul-betul yang ini apa ya kok sampai badan gemetar saya. loh dia. Iya, badan saya nggak bisa Gemetar banget. dikontrol. Nggak bisa dikontrol gitu kan. Dikontrol. Ya. Kontrol. Tapi pas nyampe itu saya hubungin senior saya yang kebetulan sekarang satu ruangan, cowok juga. Saya bilang ini kok ada kejadian kayak gini, selama ini kan cuman bayangan, taunya kan bayangan kan. Kali ini kok sampai ada suaranya gitu. Sampai nyata pula ya. Yes, betul. Mungkin Oke. mau kenalan kali. Kayaknya. Mungkin mau tukaran WhatsApp ya. Iya, betul. Nama Terus, saya terus. Uti, nama panjang Udah saya sampai di situ Uti. sih. Tapi itu memang ada nggak sih orang dikasih kemampuan cuma bisa ngeliat-ngeliat yang kayak begituan ya? Ada. Ada ya bolo-bolo ya, termasuk Ya. Alul kayak karena bisa lihat. Kebetulan. Kebetulan. Tidak semua orang bisa lihat ya. Iya. Dan itu kesempatan emas buat kamu. Enggak mas. Anggap aja hadiah Siapa gift. tahu. ya. Tapi tadi kebanyakan orang Gokil. pankep bisa lihat. Ada yang bisa lihat? di sini. Bisa. Bapak bisa lihat. Pak bisa lihat saya. Saya lihat. Oke, berarti Sopkan Anda hantu, bisa saya lihat hantu fofo. ya. Karena bisa melihat yang di tengah ini. Iya. Kalau saya itu mungkin di posisi Alul tuh kencing mah dia. Ah, di mana tuh mau kemana? Aku mau ke Kalau saya, pingsan mah kalau saya aku aja Kimomere. Ya, sehat. Kata ibu lo panjangnya rambut, udah baru ke extension. Jatuhnya jadi salon-salon deh kita ya. Oke. Ini bolo putih, mau bolo. Gimana kok ambil krim pemutih? Udah FIFA nomor berapa sih? Ora tepung beras. Ini merahnya bibir mau bolo ya. Ada saya angin mamir. Kena angin himera ya. panjangnya gigi mau bolong. Ih, saudaranya. Saudaranya. Iya. Lanjut bicara Oke, lanjut. Ya. Itu Itu tadi tadi bisa alul sudah ya. ada. Ya, Oke. bisa Alul yang sangat Tanggung jawab menyenangkan. kok. Kenapa tadi Bolong, kembali lagi kita ketawa nah karena takut Kim. Kan aku jadi orangnya. Bisa saya. Mau mere bareng? Mau. Oke. Jadi dari cerita alul nih kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau misalnya kita tidur itu harus Pakai celana. Iya, minimal menggunakan celana Iya, ya. betul betul. Apalagi yang perempuan-perempuan karena saya biasa dengar ada kisah kalau ada perempuan yang dihamili sama Halimin. genderuwo. Biasa kan Iya, banyak saya. saya terjadi kayak begitu ya enggak. Dan satu lagi buat bolo-bolo, kalau kita datang ke suatu tempat yang kita nggak pernah kunjungi sebelumnya, itu kita harus salam, Tade-tade, ya, tabeki gitu. Assalamualaikum. Semuanya Bagaimana bisa assalamualaikumnya? Assalamualaikum. Bisa dicubit-cubit. Iya sama aja kalau kau masuk banyak orang tuh ketuk-ketuk kau dulu begitu. Betul, si Bolo. Nanti dia nyanyi. Salam kok. Nanti dia nyanyi di dalam Iya. siapa sih Malam malam minggu ketuk-ketuk pintu. Langsung dia buka, nah kita pesan. Kat. Ya. Lanjut, silakan. Lanjut kita ke manusia yang setengah astral ini. Si Pamela Pamali. Sila lagi dijemput ilahi. Apakah karakter seorang wancul yang setiap harinya ceria, kelihatan strong, Energi. tapi sebenarnya dalam hatinya agak penekong? Ditekan dengan I-nya 1 2 3.
Oke, kira-kira kisah mistik apa yang pernah dijumpai oleh sesosok wanita, sesosok manusia setengah astral ini? Oke, baik. Ini kejadiannya baru-baru saya alami. Baru-baru. Masih panas-panasnya. Aduh. Tapi sebenarnya saya tipikal orang yang sangat penakut. Cuman akhir-akhir ini saya merasa bahwasanya tuh mereka tuh bisa menjadi teman kita. Jadi teman. iya betul. Jadi cara tidak salah. Langsung aja. berteman denganmu. Coy. Ojo sembarang nah. Ada kiber. Sayang bisa gitu dulu ya. Iya, sayang. Dan kok memang ada depan rumahnya di atas pohon. Sembarang Serius, ada di atas pohon di depan rumah. itu Serius ada. Gitu dulu. Beneran ada depan rumah di atas pohon mangga, beneran. Dia merinding kan. Ada betulan. Kalau turun kau tuh lihat nih. Bentar Mimi. Kalau ada. Pak, jadi pas mau dikonfirmasi untuk jadi bintang tamu, dia tuh takut kalau misalnya nanti kepikiran soalnya dia sendirian di rumah. Hai Dindi. Nanti minat bikin. Kalau sendiri kok di rumahmu ingat mau kos saja mirror. Ojo tekong le bolong. Ojo nyorong le bolong. Dan satu. iPhone X lanjut. Lanjut. Kisah mistik apakah yang pernah dialami? Oke. Jadi nih di salah satu kok aku domba ya? Soalnya aku takut. Aku domba aku takut ya ero. Suka. Iya, jadi waktu itu di salah satu tempat bernyanyi. Iya. Yang sebut saja namanya Promosi. Pan dulu. Oh, sih Bu. Tidak boleh. Tidak promosi itu tapi orang datang itu tahu. Apa tuh bikin anu lagi di situ mirror. Kaki natit selalu tuh Iya. tit. Oke. Oke, di tempat Nah waktu itu saya lagi, itu kan memang dia ada bentukan koridor tuh, jadi koridor itu lurus sekali kayak memang betul-betul jalannya orang gitu, jalannya orang-orang yang kita nggak tahu siapa gitu tuh. Ya selalu kepake catwalk. jadi kalau nggak ada tamu. Kapan ceritanya? Potong terus. Lanjut. Susahnya kalau bintang tamunya bencong saling salah. Jengkel, Bu. Sebentar enggak? Iya. Terus Dulu males mah cerita kalau begini deh. Iya. Udah, terus lanjut lah. Kapan selesainya? Iya. Kapan selesainya? Nah, waktu itu saya lagi berdiri di salah satu depan ruangan karaoke. Nah, pada saat saya berdiri di situ, nah katanya sih memang di situ ada sesosok yang ceritanya dia tuh sesosok Kenapa lucu jadinya? sesosok wanita di depan di koridor itu. Nah, pernah nggak sih kalian mencium bau-bau aroma kebakar? Padahal nggak ada aroma kebakar sama sekali. Sering apa? Iya. Dan- Kalau bakar ikan. Aku sering, soalnya lagi biasa masak gitu. Beda Bu itu. Oh, berbeza. Berbeza. Nah, waktu itu kejadiannya. Ya, waktu itu kejadiannya. Apa itu? Terus kenapa berdiri kan? Jadi itu sampai aromanya memang betul-betul nyengat. Sampai saya juga berasa, kayak memang ada aroma terbakar di sini. Sampai mengendus karena begitu terus panggil nih teman-temanku, cium kau dulu di sini, kenapa ada kayak bau terbakar begitu? Nah, saya bilang, iya, kenapa kayak ada deh? Pasti Baru cewek ini yang bilang begitu. iya, cewek. Jadi maksudnya cewek ini bilang, iya memang benar-benar ada. Pak, dia panggil Pak Kato. Iya, Dik, kenapa ada, Dik? Baru saya lewat lagi, pergi di posisi yang berbeda kan, supaya saya mau mastiin memang apakah benar ada atau tidak di tempat lain. Jadi pergi malam, kok di sini nggak ada ya? Pas di sini, kok nyengat banget gitu. Kamu lewat ya, Bu, di Aku sini. tuh ekspresinya begitu. Iya benar, serius. Kayak benar-benar dia lewat gitu kan, Bel. Terus akhirnya aku cium nih. Ya ampun, kok kamu kayak ada berasa ada di sini. Langsung nggak bilang ke ini yang ada di situ. Saya bilang dong, untuk orang-orang ataupun makhluk yang ada di sekitar sini, tolong jangan ganggu kami lagi bekerja di sini. Karena saya tahu kamu ada di sini. Dan setelah itu aromanya masih ada, pemirsa. Ternyata setelah itu
Diam ini Pak. Dramanya apa? Kira dia langsung tiba-tiba muncul. Apa kek? Wadah. Tapi takut kemarin gitu. Tapi serius gak takut kamu. Cuman saya sebenarnya Tapi orangnya sekarang kalian lagi nggak pernah rasa. karena dapat nama ke situ tuh. Terus nggak pernah aku tanya-tanya kenapa bisa ada bau terbakar di situ sama-sama orang-orang di situ. Mungkin Asal ada- usulnya. Iya, asal Iya. usulnya. Mungkin pernah ada kisah kayak ada kisah yang kalau biasa kita alami tuh, yang dulu yang di satu tempat itu yang selalu kita nongkrong ya. Itu yang tiba-tiba kita lagi latihan-latihan, Iya, iya, ngeyel-ngeyel benar, tuh, benar, benar, bau rame-rame terbakar. ki, tiba-tiba ada bau Oh, hangus saya tahu. terbakar. Oh, Tuh. iya, iya. Kau ngerti? Ya langsung Ah. semua diam-diam. Ojo tegur, ojo tegur. Tuh, Nah ojo itu tegur. benar tadi pas kawan Cul cerita kan yang bau-bau itu bau-bau terbakar di tempat itu. Nah saya kan pernah nih tapi bukan orang, bukan orang iya itu sudah lama saya cerita sama salah satu teman yang biasa melatih. Gak apa-apa diceritain. Nggak apa-apa. Jadi saya keluar kan malam tengah malam saya selalu dapat nomor urut terakhir. Nah saya keluar itu yang ke WC belakang itu. Nah Cukup kita aja yang tahu tempatnya. iya benar nggak boleh disebut di mana. Dan yang tadi juga nah. Cukup saya mau tahu. Nah, itu ada kayak ibu-ibu, perempuan tapi ya perempuan. Tidak baju terbakar, tidak ada yang terbakar. Tapi kok saya heran, saya pikir orang di situ yang lagi kerja Kali. Bakar-bakar sate. tit. Jadi enggak Kali. kayak ada asap. Hah? Iya, iya. Kayak ada asap. Nah, saya kan enggak sadar. Cuman berapa kali saya di tempat itu saya bilang saya pikir kabel tapi bukan kabel kayak rambut gitu. Betul rambut Kayak terbakar. bau, iya, kayak bau Rambut-rambut terbakar. Nah, saya hubungkan. Jangan sampai saya cuman yang mengada-ngada, mengarang-arang, tapi itu siapa? Saya nggak pernah lihat itu orang sampai sekarang, cuman satu kali itu. Jadi dia itu pakai baju, aduh, Baju. baju terusan yang kayak orang dulu. Nah, tapi atasnya itu kayak ada lipatan di sini, warnanya kayak krem. Dia tuh jalan ke arah belakang, terus badannya agak sedikit besar. Nah, di sininya tuh kayak ada asap. Kan Oh, kamu jelas. lihat? Lihat. Kan saya paling bukan nggak sate kan. kayaknya. Saya kan Atau sering kita yang lewat kali. Hah? Atau kostum waktu itu tuh. Iya, soalnya saya kan sering datang paling terakhir, jadi dapat nomor urut terakhir untuk Untuk melakukan melakukan apapun itu ya. coaching di tempat itu. Tempat Nah, kita, Beb. tempatnya kita kita. biasa. Ah. Kita. kita sekelompok. Iya, satu kelompok. Hatayong. Halo. Kan di stop nih. Iya, jadi betul-betul yang saya hubungkan apa ada hubungannya sama orang ini, tapi kan saya nggak tahu kejadian apa yang pernah terjadi di tempat ini. Tapi bau terbakar, bau rambut itu betul-betul saya alami 3 kali bahkan lebih. Dan itu sering memang. Sering, Sama. iya. Di tempat yang sama sering, kita juga sering alami kok. Tiba-tiba dalam tempat latihan tiba-tiba berkelebat. Terus pernah juga saya berdiri di belakang yang biasa tempat kita tuh yang gedung besar. Iya, gedung besar. Ada tangga ke atas itu. Nah. Saya pernah berdiri di situ maghrib itu berkelebat lagi, guys. Nah. Berkelebat lagi bau terbakar itu bolo, dan kalian tahu ceritanya. Kalau ternyata di tempat itu yang selalu kita ada di situ, dulu ada satu, dan itu ruangannya yang selalu kita tempati di belakang. Ada pintu masuk di belakang. Jadi itu dia di di situ. situ. Nah, dulu mejanya dia di situ. Ini cerita yang saya dengar dari teman-teman yang di sana Jadi ya. ini masih teori ya. Bukan teori, tapi memang Oh, teman-teman. Dia itu dulunya salah satu pegawai di situ. Terus dia ngapain? Terus dia karena kesel, dia katanya kalau nggak salah dapat beasiswa ke luar negeri. Terus sama suaminya nggak dibolehkan pergi. Akhirnya dia marah lah, kesel, akhirnya dia bakar diri. Tapi serius, sumpah saya baru tahu kalau ada kisah seperti itu. Yang saya lihat cuma saya menghubungkan karena kan cium bau-bau terbakar itu saya pikir cuma saya. Tapi kenapa pakai bau rambut? Nah, pas salah satu teman-teman kita yang ada gini. Saya hubungkan lah sama kok badannya ada asap pembakaran. Tapi di badan sebelah kini, bahu sininya. Tapi pakaiannya sumpah bukan pakaian yang biasa kekinian begitu, Mimi Mak, yang orang biasa lihat pakai. Ini kok bajunya kayak terusan, tapi baju terusan itu memang kayak baju kantor. Betul. Kan Warnanya krem. kejadiannya udah lama. Peach begitu kayak kusam. Kan warna uniformnya mereka dulu kayaknya warna itu deh. Oh. Begitu. Jadi ngerti kan sekarang kalian kalau cuma Iya. bau gitu. Oke, terima kasih itulah tadi Mirror. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sudah nggak ada lagi cerita Lanjut kamu. lagi. Udah. Kalau saya masih ada. Sudah nih. Sudah nih.
kayaknya manusia astral satu ini, makhluk astral satu ini sudah nggak sadar. Itu cerita, kejadian ya. kita waktu ke Iya, kemarin tempat wisata. Nanti saya bercerita, boleh. Oke, boleh.